Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Ini mic-nya mati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif badlul mal fi syira'il kutub. Pengorbanan harta di dalam membeli buku. Maksud dari bab yang disebutkan oleh penulis buku ini, beliau ingin menyebutkan beberapa contoh di kalangan para ulama di dalam menggunakan harta ketika menuntut ilmu dengan cara membeli beberapa buku yang mereka butuhkan. Inna min ahammi as-subul li tahsilil ilmi syar'i khasatan fi hadzal zaman huwa qira'atu wa dirasatul kutub al-ilmiyah an-nafi'ah. Sesungguhnya termasuk perkara yang paling penting atau jalan terpenting untuk mendapatkan ilmu syar'i secara khusus di zaman kita sekarang ini adalah qira'atu wa dirasatul kutub al-ilmiyah an-nafi'ah, yaitu membaca dan mengkaji kitab-kitab ilmiah lagi bermanfaat. Ini poin yang paling penting juga yang harus ada bagi seorang talibul ilmi. Selain dia talaki, duduk di majelis ilmu, dia juga disyariatkan untuk banyak-banyak membaca. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang namanya ilmu itu didapat dari dua cara. Cara yang pertama, talaki al-ilm. Dia talaki, dia ngambil ilmu tersebut dari majelis para ulama. Yang kedua, qiraatul kutub, membaca kitab para ulama. Dua-duanya ini tadi tidak mungkin bisa dilepaskan. Nah, ya la yanfaku ahaduma anil akhar. Salah satunya tidak mungkin bisa lepas dari yang lainnya. Kalau dia cuma baca dan tidak hadir di majelis, maka ilmu tersebut banyaklah salahnya dibandingkan benarnya. Kalau dia cuma sekedar hadir tapi dia tidak mau talaki, tidak mau belajar, ya, dalam artian tidak mau membaca, dia hadir tapi tidak baca, ini juga ilmu yang akan dia dapat qasir, sedikit. Jadi dua-duanya harus ada bagi seorang talibul ilmi. Dianya rajin baca, dianya juga duduk di majelis. Makanya para ulama yang di zaman sekarang, mereka menyebut ada adab bagi seorang talib, adab qiraatul kutub, adab dalam membaca kitab para ulama. Apalagi kita di zaman sekarang, ya, yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seorang talibul ilmi yang jauh dari majelisnya para ulama, maka hendaklah membuat maktabah, takwinul maktabah. Antum bisa bayangkan kita di zaman sekarang jauh dari para ulama, khususnya kita di Indonesia ini tadi, ya, para ulama ada di Saudi Arabia, ada di Yaman, ada di negara-negara lain. Kalau kita di Indonesia, maka ilmu yang termudah untuk kita raih dalam mencari ilmu adalah dengan cara qiraatul kutub, membaca, mentelaah kitab-kitab para ulama tersebut. Waqad kathurat
taba'atul kutub asy-syar'iyyah fi waqtinal hadir. Sungguh sangat banyak percetakan kitab syar'iyyah, kitab-kitab syar'i, kitab-kitab ilmu yang dicetak pada masa kita sekarang ini. Wattasa'at ittisa'an kabiran, dan sungguh meluas dengan perluasan yang sangat besar, luar biasa. Bahkan satu judul, saking luasnya kitab di zaman sekarang, satu judul itu punya beberapa cetakan. Contoh misalkan Fathul Majid. Untuk yang dulu terkenal Fathul Majid, tahqiq Al-Ufrayyan, tahqiqnya Al-Ufrayyan 2 jilid. Itu tahqiq yang paling baik, yang paling bagus. Muncul sekarang tahqiqnya Dr. Usama Al-Utaibi, tahqiqnya Syekh Yasin Al-Adani, tahqiqnya Muhammad Ibn Hizam. Ya, belum lagi cetakan-cetakan yang lain seperti takliknya Syekh bin Baz, kemudian takliknya juga Hamid Al-Faqih atau Hamid Al-Fiqih, kemudian dengan berbagai macam cetakan, baru Fathul Majid. Atau contoh yang lain, Al-Usul As-Salasah atau Salasatul Usul, syarah yang ada, syarah Syekh Ibnu Utsaimin, itu sekian banyak cetakan yang ada. Jadi betul-betul di zaman sekarang buku itu sudah tersebar. Bahkan satu judul dicetak dengan beberapa penerbit. Lam yakun lahu mathilun min qabl, yang tidak ada sesuatu yang sama sebelumnya. Dalam artian meluasnya ini tadi belum pernah terjadi sebelumnya. Wa kathurat ta'lif fil usul wal furu', banyak sekali tulisan-tulisan taklif, karya tulis dalam masalah usul, pokok-pokok akidah, pokok-pokok tauhid, wal furu', dalam masalah furu', cabang-cabang, dalam masalah fikih, adab, akhlak, wa fi daqaiq al-masail, bahkan pada permasalahan-permasalahan yang detail. Sehingga ada beberapa buku yang itu membahas satu poin saja, misalkan al-mabahis al-faradiyah, pembahasan yang berkaitan dengan faraid. Kadang ada yang pembahasan berkaitan dengan sholat, kadang ada yang pembahasan berkaitan dengan puasa khusus, dibukukan. Wa mukhtalaf al-funun, dan pada segala bidang. Luar biasa di zaman sekarang ini, hampir antum tidak dapati bidang yang kosong dari bidang-bidang ilmu, melainkan ada karya tulis padanya. Wa tanawwa'at taba'atul kutub, dan juga beragam cetakan-cetakan kitab tadi. Fa asbaha hunaka taba'atun jayyidah wa ukhra radi'ah, sehingga di sana ada cetakan-cetakan yang bagus, dan di sana juga ada cetakan-cetakan yang radi'ah, yang buruk. Nah, ini juga dalam beli buku, khususnya buku Arab, antum tidak bisa sembarang beli. Ya, tanya ke siapa? Tanya yang pakar. Tanya ke pakar. Di sini ya bukannya sesuatu merendahkan sebagian para penuntut ilmu. Kadang sebagian para penuntut ilmu itu tidak paham di buku, ya. Walaupun antum tidak punya duit, ya. Dulu kadang anak pribadi walaupun tidak ada duit, sebenarnya tidak ada duit, tempat nongkrong yang paling baik kalau jadi santri itu maktabah, ya. Baik maktabah markis. Kadang dulu anak sengaja kalau di Markis Vius itu maktabahnya tuh baik, seluas lebarnya mungkin sama dengan masjid ini, tapi kalau luasnya lebih panjang lagi. Kadang cuman untuk muteri maktabah itu tadi, muter untuk tahu. Ya, kalau ada kesempatan kadang anak sengaja datang ke maktabah. Kalau dulu di zaman anak ada maktabah namanya maktabah Al-Wadi'i, Maktabatul Imam Al-Wadi'i. Itu maktabah yang dekat Masjid Darul Hadis. Kadang cuma sekedar masuk maktabah ingin tahu kitab-kitab yang baru, supaya kalau ada duit beli kita tahu apa yang harus dibeli. Jangan sampai antum membeli, sudah antum terbeli, ternyata ini bukan cetakan yang terbaik, yang buruk, cetakan yang mungkin banyak sakot, banyak tashif,
buku yang dicetak, ya, karyanya para ulama, misalkan ini ada suatu buku, misalkan karya Al-Imam Ibnu Qayyim, karya Ibnu Qayyim. Nah, tulisan tangan Ibnu Qayyim itu terkadang ada beberapa nuskhoh. Nah, di zaman sekarang sebagian muhakkikin namanya, ahlu tahqiq, itu mengumpulkan beberapa nuskhoh tulisan tangan manuskrip tadi, kemudian di muqabalah itu dicocok-cocokkan, kemudian dicetak. Itu cetakan yang terbaik. Nah, kadang ada sebagian cetakan dia cuma bersandar dengan satu nuskhoh, satu manuskrip. Nah, ketika ada cetakan yang bersandar dengan satu manuskrip, ini memungkinkan di sini belum lengkap. Makanya ketika kajian kadang didapati sebagian santri atau thalib itu berbeda dengan yang lainnya, dikarenakan tidak lengkap nuskhohnya tadi. Contoh Sahih Bukhari, sekarang Sahih Bukhari cetakan yang terbaik katanya kemarin Darut Ta'sil yang dicetak di Saudi Arabia. Itu katanya cetakan terbaik, ya, yang sudah dia ngumpulkan sekian banyak nuskhoh. Ternyata barusan sekitar tahun 2002 ini, ya, 2022 ini muncul cetakan terbaru lagi dalam bentuk sekitar 5 jilid atau 6 jilid, cetakan yang lebih lengkap lagi dari Darut Ta'sil, nuskhohnya lebih lengkap, luar biasa, ya. Begitu juga Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, ya, bahkan sebagian ada menemukan nuskhoh yang baru. Nuskhoh itu manuskrip, tulisan tangannya. Nah, tulisan tangan ini dulu itu terkadang didapati di negara-negara barat, di Jerman, di Inggris. Nah, kitab-kitab ini dulu entah Allah alam kok kenapa banyak karya tulis para ulama kita ada di sana. Ada yang bilang dulu waktu ada penaklukan beberapa wilayah kaum muslimin, itu negara kaum muslimin ditaklukkan, kemudian buku-bukunya dibawa ke orang-orang barat. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang berbagai macam pandangan, wallahu alam. Nah, untuk dapat musawwarat, namanya manuskrip kuno itu tadi, itu kadang mereka cuma dapat fotokopian, ya, dapat fotokopian. Jadi sampai ada khusus telegram khusus bahas namanya makhtutot. Makhtutot itu manuskrip kuno. Nah, kalau antum yang hobi-hobi mentahqiq itu ada khusus telegram khusus yang bahas, menyebutkan dengan sekian banyak manuskrip kuno. Namanya kalau di Telegram, kalau antum mau cari, Qanawat al-khassa bi alamil makhtutat, ya, di situ antum akan ketemu sekian banyak makhtutat, manuskrip kuno yang dikumpulkan oleh para ulama, ya, yang mungkin antum pengen lihat bagaimana tulisan aslinya, mungkin Ibnu Taimiyah, ya, tulisan aslinya Ibnu Qayyim dan yang lainnya, di situ dikumpulkan, namanya makhtutat, ya. Agak susah sebenarnya untuk membacanya tadi, kadang sesuatu yang berat untuk bisa difahami, kecuali orang-orang yang khusus, ya. Wa hunaka muhaqqaqah, dan di sana ada buku yang muhaqqaqah. Muhaqqaqah itu ditahqiq. Seperti ini buku karya Ibnu Shalah. Karya Ibnu Shalah, ya. Di ikhtisar atau diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ulumul Hadis Ibnu Shalah, diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi An-Nukat ala Kitab Ibnu Shalah. Disimpulkan, kemudian dikasih tambahan, dikasih komentar, dikasih ta'liq. Ini kan Ibnu Hajar kan zaman dahulu ditemukan beberapa karya tulis dalam bentuk tulisan tangan. Nah, ditahqiq lah, namanya muhaqqaqah, ditahqiq oleh Dr. Rabi Ibnu Hadi Ibnu Umair Al-Madkhali. Nah,
Tahqiq itu maksudnya yang seperti ini. Nah, disebutkan kalau di sini talik nomor 1 min ra wa fi ha ba mustawiyan wa huwa khata. Maksudnya itu di beberapa nuskha disebutkan dengan lafaz seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya tahqiq. Ya. Nah, yang seperti ini tadi. Ya. Nuskha yang muhaqqaqah. Nah, nuskha muhaqqaqah ini biasanya cuma ada di manuskrip kuno atau tulisan-tulisan para ulama zaman dahulu. Kalau tulisan belakangan ini biasanya aman, ya. Itu juga kalau mau beli buku, kalau bukunya kitab mutaqaddimun, antum cari yang muhaqqaqah, yang sudah ditahqiq. Jangan cari yang tidak ditahqiq, yang masih polosan. Ya. Coba antum ambilkan yang besar itu, Dar'u Ta'ar Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ini mati, Rip. Hah? Hanya kalau kedip-kedipnya ini mute tuh jadi tidak keluar suaranya. Dia pencet sekali. Coba. Oh, itu. Tes. Nah, ini ada nuskha kuno. Nuskha kuno, ya. Ya. Antum baca nyoba lagi setengah mati. Ya, nak. Nah, antum bisa bayangkan para ulama itu, antum cuma beli, kita beli yang sudah namanya tadi sudah ditahqiq, ya. Sudah ditahqiq, kita jadinya yang seperti ini. Nah, sudah tulisannya sudah nyaman, ya enggak? Tadi sudah ada titik, ada koma. Nah, ini masih zaman dulu. Tuh bisa bayangkan. Nah, yang baca seperti ini tadi sekelasnya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, ya enggak? Nah, tuh bisa bayangkan bagaimana susahnya para ulama untuk menyerap ilmu zaman dahulu. Kalau gitu zaman sekarang, yang sudah bagus, yang sudah ada warna-warnanya seperti ini kan. Nah, inilah susah, lasungkan nak bacanya. Apalagi yang masih utuh, hitam, mano titik, mano koma, mano dak tekeruan lagi, runyam. Ini masih dalam bentuk udah ketikan, ya, sudah ketikan tapi ketikan kuno. Bagaimana kalau seandainya yang masih dalam bentuk tulisan tangan? Carikan sini contoh satu yang ada kitab yang matannya di belakangnya ada nuskha, ada gambaran fotokopian nuskhanya. Yang model baik, enggak, sini aja, biar. Enggak ada di sini. Itu buku apa itu? Ada? Itu Mas Ujang? Ada tuh Mas Ujang, Ajrumiyah itu nah. Atau Fathul Majid itu ada kayaknya. Ya coba sini. Nah ini Mas Ujang, punya Mas Ujang. Nah, apalagi antum bisa bayangkan sebelum ada mesin ketik, tulisan asli mutamimah ini, ini kan sini. Nah, ada warna, sebelum ada mesin ketik, dulu ditemukan dalam bentuk tulisan seperti ini. Nah, cara nak belajarnya antum?
Para ulama zaman dulu tetap mempelajari mutamimah ini, tetap dipelajari mereka dalam keadaan tulisan seperti ini. Berat nggak? Berat. Antum bisa bayangkan, lah tulisannya cak ini, nah, ya, model tulisan seperti ini, kemudian dalam kondisi pelajaran yang dipelajari pun susah, menunjukkan butuh perjuangan para ulama di zaman dahulu ketika menuntut ilmu. Wa ukhra laysat kadzalik, dan cetakan lainnya tidak seperti itu. Wala sabila li talibil ilmi al mujid illa ayyashtariya taba'at al muwaththaqah al muhaqqaqah, dan tidak ada jalan bagi seorang talibul ilmi al mujid yang bersungguh-sungguh, ya, melainkan dengan cara dia membeli cetakan-cetakan yang terpercaya, yang ditahqiq. Nah, untuk mutamimah paling bagus ini, cetakan paling bagus lah. Maksudnya tuh yang ditahqiqnya Abu Malik. Adapun jenis cetakan itu macam-macam, tergantung duit. Ada yang kopernya bagus, biasanya agak lebih mahal. Kalau ini lebih murah, ya. Tapi untuk tahqiqnya sudah bagus. Coba azan dulu isya'nya. Azan dulu isya'. Siapa yang azan isya'? Kita lanjutkan ya. Di sini disebutkan walakin yarghabu ba'du tullab ahyanan an syira'i ba'dil kutub al-muhimmah. Akan tetapi sebagian tulab, sebagian penuntut ilmu terkadang yaghrab an syira'i ba'dil kutub al-muhimmah, enggan atau tidak suka membeli sebagian kitab-kitab yang penting. Rogiba setelahnya ada an. Antum perhatikan di situ, yarghabu an. Nah, artinya apa? Tidak suka atau benci ya. Kalau setelahnya fi, artinya suka. Rogiba, kalau setelahnya fi artinya suka. Namun setelahnya nih an. Artinya sebagian tulab, sebagian penuntut ilmu terkadang enggan untuk membeli sebagian buku. Nah, ini juga penyakit penuntut ilmu. Dan seorang dai juga jangan sungkan-sungkan untuk beli buku. Tidak rugi. Dan itu termasuk antum menginfakkan harta antum pada perkara yang dianjurkan. Bisa babi irtifa'i thamaniha, dengan sebab mahalnya harga buku tadi. Ya memang sebagian buku itu ada yang mahal, ada ya. Ya ada sebagian yang murah, ada yang mahal, kadang tergantung. Kalau bukunya langka, memang di pasaran pun mahal. Seperti kitab yang Syarah Mutamimah itu, yang Kawakib itu 2 jilid. Itu anak tanya harga di Yaman itu sekitar 420.000 rupiah. Di Indonesia orang-orang sebagian jual itu harganya 550.000 sampai 600.000. Mahal sih sebenarnya. Cuma ya namanya isinya tadi ya, kalaupun memang kita butuh ya mahal-mahal harus dibeli. Itu kita beli kitab. Kalau antum pengen lihat kitab ini di maktabah ini ada beberapa kitab, tidak banyak sih. Tapi kitab itu kalau seandainya dijual, mungkin kalau diduitkan
mungkin kitab yang di dalam maktabah ini sudah mencapai 50 jutaan. Kitab termahal Syarah Sahih Muslim Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Itu ada di dalam ini 45 jilid ya. Nah, itu 45 jilid tanpa fihris. Sekarang sudah dicetak 2 jilid daftar isinya. Itu kan tanpa daftar isi. Nah, daftar isinya sudah dicetak 2 jilid lagi. Jadi totalnya ada 47. Nah, tinggal beli daftar isinya tuh. Nah, cetakan Darul Ilmu Jauzi. Itu kita beli berapa? Kemarin beli di Maktabah Al-Wadi di Jakarta itu 12 juta 250.000. Satu kitab 12 juta. Kitab termahal yang kita beli. Ya memang mahal, namun kalau di orang yang sudah ya namanya kalau kita butuh ya mahal-mahal harus dibeli. Dan kitab itu adalah modal utama bagi seorang thalibul ilmi. Percuma kita punya bangunan yang megah, fasilitas pondok pesantren kita lengkap, tapi kalau kita tidak punya kitab, karena kitab itu adalah ar-ruh bagi seorang thalibul ilmi. Wa hadza lam yakun min amali ulama salaf. Nah, ini orang yang enggan mau beli buku dengan alasan bukunya mahal, ini bukan termasuk perbuatannya salaf. Kenapa enggak beli? Mahal. Alasannya mahal. Beli buku mahal, beli baju sama sekebeli. Ya dapat. Pengajian seluruh buku dianggapnya mahal, tapi kalau pakaiannya tadi luar biasa. Celananya apa kira-kira yang bagus apa Dimas? At-Taki paling berapa Dimas? Celana sama se mungkin baju sama se. Haramain standar lah. Apa kalau yang jubah-jubah yang dari impor itu apa asil ya itu tadi kebeli dia. Syarah al-usul as-salasa misalkan Syekh Ibnu Utsaimin yang harga mungkin 50.000 tidak kebeli, berat. Nah, ini bukan amalannya para salaf. Fa inna minhum man kana yunfiq julla malihi fi syira'il kutub. Di antara mereka, di antara para ulama salaf, ada orang yang mengorbankan, mengeluarkan julla malihi, seluruh hartanya, fi syira'il kutub, di dalam membeli kitab. Jadi di kalangan ulama salaf ada yang menghabiskan seluruh hartanya untuk beli buku. Bal inna minhum man ba'a darahu min ajli syira'i maktabatin. Bahkan di antara mereka ada yang jual darahu. Dar, apa dar mas? Rumah. Ada yang jual rumahnya dalam rangka untuk beli maktabah, beli banyak buku. Disebutkan di sini beberapa contoh. Fa'an Ahmad ibn Abi Suraih, dari Ahmad bin Abi Suraij, dia menceritakan, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Al-Imam Syafi'i berkata, anfaqtu ala kutubi Muhammad ibn al-Hasan sittina dinaron. Aku infakkan, maksud infakkan di sini aku habiskan, aku keluarkan biaya untuk membeli buku Muhammad ibnul Hasan sebanyak sittina dinaron, 60 dinar. Satu dinar itu berapa? 4,25 gram kali 60, 6 ke 4 24, 240 gram lebih. Berapa kira-kira? 4,25 kali 60. Berapa Kak Didi? Berapa itu kira? 4,25 dikali 60 gram.
255 gram untuk beli kitabnya Muhammad Ibn Hasan. Berapa itu? Kalau sekarang ini, kalau dikali sejuta, 250 jutaan. Kira-kira adakah ustadz yang di zaman sekarang statusnya sebagai mudir pimpinan pondok pesantren yang berani seperti ini dengan duit pribadi? Kalau duit donasi, duit kas pondok ya mungkin itu banyak itu tadi. Yang duit dia pribadi, ya, nampaknya belum ada. Masalahnya kenapa? Kadang dianya juga tidak punya duit. Sejak itu difahami. Yang mana? Rumah ditumpangi yayasan, motor ditumpangi yayasan, gaji pas-pasan, tidak kebeli ini tadi dalam artian. Namun bagi yang mampu juga mungkin jarang didapati yang seperti ini ya untuk di zaman sekarang. Nah, dari sini bisa diambil faedah ikhwan ya. Seandainya kita belajar di suatu tempat, di suatu pondok pesantren, di situ sudah ada maktabah, itu nikmat terbesar yang layak disyukuri. Tsumma tadabbartuha, kemudian aku tadabburi, kata Imam Syafi'i. Beliau beli berapa? 60 dinar ini tadi. Kemudian aku tadabburi buku-buku tersebut, ku cermati, fawadatu ila janbi kulli mas'alatin haditsan. Lalu aku letakkan di samping-samping setiap masalah satu hadis. Misalnya ini buku ya, ini buku masalah A misalnya, dibuatkan sampingnya hadis. Hadis terus raddan alaihi, ya, yakni raddan alaihi, yaitu sebagai bentuk bantahan kepada Muhammad Ibn Hasan tadi. Beli buku untuk ngeritiki Muhammad Ibn Hasan. Berapa habisnya tadi? 60 dinar. Bukan duit yang dikit itu, 60 dinar. Ya. Wa qala Talha ibnu Mudzaffar al-Ilfi rahimahullah. Talha bin Mudzaffar juga menceritakan, bi'at kutub Ibni al-Jawaliqi fi Baghdad. Kitab-kitab Ibnul Jawaliqi dijual di wilayah Baghdad. Fahadaraha al-Hafidh Abul Ala al-Hamadani. Lalu hadir ketika itu, datang ketika itu Abul Ala al-Hamadani. Anggaplah ini ada pameran, apa namanya? Kalau di Indonesia apa rencana di Palembang itu? Muslim apa nih? Muslim apa namanya? Pasar Muslim, apa istilah bahasa anu itu? Hah? Book fair, book fair di Baghdad ini tadi. Kalau bahasa Arab itu ma'rad. Ya, book fair itu bahasa Arabnya ma'radul kutub, pameran kitab. Jadi ada ma'rad, ada pameran kitab di Baghdad. Dijuallah ketika itu kitabnya Ibnul Al-Jawaliqi ini tadi. Datang ketika itu Abul Ala al-Hamadani. Fanadau ala qit'atin minha sittina dinaron. Mereka teriak-teriak, yang para dagang-dagang ini, satu potong, dalam artian entah satu potong itu apa, satu kardus atau satu paket atau sikok, ya, sittina dinaron, 60 dinar. Satu kit'ah, satu potong itu 60 dinar. Ya, Allah alam maksudnya kit'ah ini apa? Satu paket atau satu dus, ya. Intinya 60 dinar. Fashtaroha al-Hafidh Abul Ala bisittina dinaron. Al-Hafidh Abul Ala membelinya dengan 60 dinar. Berani dia beli. Wal inzar min yaumil khamis ila yaumil khamis. Namun dengan utang, tempo. Inzar itu artinya tempo, penundaan. Dari hari Kamis ke hari Kamis depan.
apa namanya, ngutang seminggu lah dulu ya. Yang jual ini tadi misalkan Mas Ujang, ngutang seminggu dulu ya, ku beli tapi seminggu. Ayo kata Mas Ujang. Fa kharajal hafid, keluar al-hafid, dah keluar beliau dari tempat pameran buku ini tadi. Wastaqbala tariqa Hamdan, beliau pun menuju mengarah ke jalan Hamdan. Ya. Fawasala, sampai beliau di sana, fanada ala darin lahu, tiba-tiba beliau teriak menawarkan rumahnya. Tergambar antum? Balik dari pameran ini tadi jual rumah. Ya enggak? Langsung pasang merek. Apa namanya kalau iklan tuh? Jual cepat. Tanpa perantara. Kalau zaman sekarang jual cepat tanpa perantara. Fabalagot sitina dinaron. Ya. Mencapai 60 dinar. Faqal bi'u. Ya. Kata beliau, bi'u, belilah oleh kalian. Qalu tablughu aktsar min dzalik. Ya. Kata orang-orang yang ingin menjualnya, ya. Engkau ingin lebih dari itu? Qala bi'u, sudah belilah. Ya. Faba'u ad-dar bisittin dinaron. Ya. Akhirnya pun mereka membelinya, ya, atau menjualnya rumah tersebut dengan 60 dinar. Faqabadhaha, lalu beliau pegang 60 dinar tadi. Jadi gini, beliau sampai ke ke rumahnya tadi, beliau tawarkan. Ya. Tiba-tiba ya ada orang, istilahnya itu simsar ya, maklar atau apa gitu. Beliau ngomong, sudah bi'u, juallah oleh kalian gitu loh. Tawaklah bahasa kitanya. Ya, orang-orang yang biasa masar-masarkan ini tadi, mereka ngomong, tablughu aktsar min dzalik, engkau ingin lebih dari itu, lebih dari 60 dinar. Kata beliau, sudahlah, juallah pokoknya. Akhirnya sudah, mereka pun berhasil menjualnya sebanyak 60 dinar. Faqabadhaha, dah dipegang sama si Abul Ala ini tadi, 60 dinar tadi. Tsumma raja'a ila Baghdad, kemudian beliau balik ke Baghdad, ke tempat jualan buku tadi. Fadakhalaha yaumal khamis, masuk beliau hari Kamis. Jadi tadi cuman booking, ya, booking buku tadi. Fawaffa thamanal kutub, nah, bayar oleh beliau buku tersebut. Walam yash'ur ahadun bihalihi illa ba'da muddatin, dan tidak ada seorang pun yang tahu dengan kondisi beliau seperti itu melainkan beberapa saat, ya, beberapa selang waktu. Bayangkan pengorbanannya tadi. Rumah dijual. Antum tidak usah mikir kemana beliau tinggal. Ya mungkin kontrak di Bedeng, kan? Jangan antum pikir di Palembang ada bedeng. Mungkin ada bedeng dulu di zaman dulu kan. Intinya beliau jual rumah nah untuk beli buku seperti itu. Itu menunjukkan pengorbanan mereka para ulama dalam menuntut ilmu. Kemudian wa khallafa Yahya ibnu Ma'in rahimahullah minal kutub mi'ata kimatrin. Yahya ibnu Ma'in mewariskan atau meninggalkan gitu loh, meninggalkan kitab sebanyak 100 kimatrin. Nah, kimatrin ini apa namanya, anggaplah sekantong atau sekarung lah ya, yang biasa dipakai oleh
orang untuk berkendaraan onta, dinaikkan di atas onta. Anggaplah apa namanya, keranjang ambung, keranjang antum jualan ngurir itulah, anggaplah seperti itu. Ya. Totalnya ada 100 wa arba'ata asyar kilometron. Jadi 100 berapa? 114. Ya. Wa arba'ata habab atau hubab syarabiyah mamlu'ah kutuban, dan 4 hubab syarabiyah, itu sama, kantong juga, sejenis kantong besar yang ada zaman dahulu, yang penuh dengan buku. Intinya antum anggaplah ya, gambarnya tadi dia punya 114 sekian karton lah, anggaplah. Bukunya siapa? Yahya ibnu Ma'in. Yahya bin Ma'in. Waja'a an Muhammad ibni Abdullah as-Sulami al-Mursi al-Andalusi. Ya. Datang juga dalam riwayat tentang kisah Muhammad ibnu Abdullah as-Sulami al-Mursi al-Andalusi rahimahullah. Annahu kataba wa qara'a wa jama'a minal kutub an-nafisa katsiran. Bahwasanya beliau menulis, beliau membaca, beliau mengumpulkan kitab-kitab yang berharga. Katsiran, sangat banyak sekali. Wa mahma futiha bihi alaihi sarafahu fi thamanil kutub. Ya. Tatkala dibukakan ya, untuk beliau, ada maksudnya itu ada tempat kitab-kitab ya, ada dibuka tempat penjualan kitab, sarafahu fi thamanil kutub. Ya. Beliau tukar dengan nilai suatu buku juga. Maksudnya gini, beliau punya banyak buku ya. Nah, kalau ada yang di mana di situ ada pembukaan atau penjualan kitab, beliau siap menukar buku-buku tersebut, dalam arti membeli buku tersebut ya. Wa qala Az-Zahabi anil Qadhi Abdurrahim ibni Ali Al-Lakhmi. Juga Az-Zahabi menceritakan tentang Al-Qadhi Abdurrahim ibni Ali Al-Lakhmi. Balagona anna kutubahu allati malakaha balagot mi'ata alfi mujallad. Disebutkan oleh Az-Zahabi tentang bukunya si Al-Lakhmi ini tadi. Kata Az-Zahabi, telah sampai kepada kita jumlah buku dia yang dia miliki tadi mencapai 100 jilid. Wa kana yuhassiluha min sairil buldan. Dia dapatkan dari seluruh negeri. Wa qala Ibnu Hajar an Ibnil Mulaqqin. Berkata Ibnu Hajar, beliau menceritakan tentang kisah Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin ini Syafi'i mazhabnya. Wa kana yaqtanil kutub. Dia Ibnu Mulaqqin termasuk orang yang suka nyimpan kitab ya. Balagoni annahu hadara fit ta'un al-am bai'a kutubi syakhsin minal muhaddithin. Telah sampai kepadaku bahwasanya beliau berada pada musim, masuk pada musim ta'un al-am. Ta'un al-am ini jenis ya. Jadi dulu itu ada disebutkan dalam buku, ada buku namanya Kitab Ta'un. Nah, ta'un di zaman-zaman dulu itu bermacam-macam. Ada yang dikenal dengan ta'un amwas. Nah, ta'un yang ada di zamannya Ibnu Mulaqqin dikenal dengan ta'un al-am. Kalau kayak kita nih, nah, COVID-19 dilak COVID-19 karena keluarnya 2019. Nah, itu dulu ada namanya ta'un al-am. Nah, pada masa itu ya,
beliau pada masa Ta'un al-Am itu, beliau mendatangi bai'a kutubi syakhsin, penjualan kitab seseorang minal muhadditsin. Maksudnya itu di tahun Ta'un al-Am ini tadi, si Ibnu Mulakin berjumpa dengan penjualan kitab. Ya. Ada kitab seseorang yang dijual dari kalangan kitabnya ahlul hadis. Fakana wasiyuhu, dan wasiatnya la yabi' illa bin naqd al hadir. Nah, wasiat orang itu, buku ini jangan dijual melainkan pembayarannya kontan. Qol, kata Ibnu Mulakin, fatawajjahtu ila manzili, aku pun langsung menuju rumahku. Fa akhadtu kisan minad darahim, lalu aku mengambil satu kis itu kantong berupa dirham. Wa dakhaltu al halqa fasababtuhu fasirtu la azidu fil kitabi syai'an illa qala bi'lahu fakana fima ishtaraitu musnad Ahmad bi salasina dirhaman. Wa dakhaltul halqah, aku pun masuk ke dalam halqah tersebut. Fasababtuhu, lalu kutumpahkan satu kantong ini tadi. Halqah itu anggap halqah lapak dagang, ya, lapak dagang kitab tadi. Ku masuk ke halqah tersebut, kutumpahkanlah duit dirham ini tadi. Fasirtu la azidu fil kitabi syai'an, ya. Aku pun tidak menambah pada kitab tersebut sedikit pun, illa qal, melainkan ucapan bi'lahu, juallah kepada dia. Dalam artian sudah, dia tidak nawar-nawar gitu maksudnya itu. Ya sudah, dia naruh duit tadi, sudah tidak ada omongan apa-apa, melainkan sudah, juallah. Fakana fima ishtaraitu musnad Ahmad bi salasina dirhaman. Dan di antara buku yang dibeli, kata beliau, di antara buku yang kubeli adalah musnad Imam Ahmad dengan 30 dirham. Luar biasa, ya. Semangatnya mereka para ulama sampai seperti itu tadi. Wallahu ta'ala alam shawab, ya. Sudah hampir jam 8. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah salat Isya, ya. Setelah salat Isya, kawan-kawan yang belajar mustalah pagi, insyaallah kita belajar mustalah dulu.